Sobat Sehat semuanya, dipancarkan dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Selamat sore semuanya dan senang banget hari ini Galuh menjumpai Anda kembali ya Sobat Sehat di hari ini, hari Kamis 11 Agustus 2022, dan untuk Anda terima kasih Anda masih bersama kami di Raisa, baik Anda yang pada kesempatan sore hari ini memantau melalui aplikasi live streaming radio digital. Untuk Anda yang sore hari ini masih memantau website kami di radioindonesiasehat.com, dan untuk Anda Sobat Sehat terima kasih banyak untuk yang masih menanti program kami di Zoom Meeting Raisa Radio. Semoga kabar Anda sore hari ini baik dan juga sehat, karena memang hari ini Jogja sedang diguyur hujan ya Sobat Sehat. Jadi mungkin untuk Anda Sobat Sehat yang sudah mulai ini ke kampus, harap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk bawa payung ya. Dan sore-sore hari ini Sobat Sehat Anda boleh memilih makan atau minuman untuk menemani bincang-bincang santai sore hari ini yang hangat-hangat. Nah ini boleh nih langsung ke kantin FKKMK, itu masih banyak minuman-minuman hangat yang bisa menjadi teman Anda untuk menikmati sore hari ini. Sobat Sehat, kami akan mengajak Anda untuk menghangatkan suasana nih dengan bincang-bincang santai yang tentunya dengan topik yang menarik. Sore hari ini kita akan membahas tentang apa itu penyakit sinus. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa yang telah hadir pada sore hari ini. Ada Dr. Luh Putri Putu Lucy Indrawati, spesialis THTKL Konsultan Magister Kesehatan atau Dr. Lucy dari Departemen THTKL FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini Sobat Sehat, Dr. Lucy akan ditemani oleh Dr. Juladi Bimanto Herianto Putra dari Departemen THTKL FKKMK UGM. Tentu untuk Sobat Sehat yang berada di rumah atau mungkin di perjalanan yang sedang memantau radio, boleh banget untuk mengajukan pertanyaan di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi ya Sobat Sehat di 0858 8065 5970. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Aldi, silahkan Dok. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Mbak Galuh dari Raisa Radio UGM. Senang sekali bisa bergabung pada Raisa Radio UGM untuk bincang-bincang sehat pada sore hari ini. Ya, perkenalkan nama saya cukup panjang, Juladi Mantorianto Putra, tapi bisa dipanggil dengan Aldi. Saya adalah PPDS di Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FKKMK UGM. Nah, kali ini pada sore hari ini diberi kesempatan cukup menarik ya untuk menjadi moderator dari masalah apa itu sinus. Nah, sinus kita tahu ya salah satu penyakit di bidang THTKL. Nah, bersyukur sekali sore ini kita bisa bincang-bincang dengan salah satu ahli. Nah, beliau adalah Dr. Luh Putu Lucy Indrawati, Magister Kesehatan Spesialis THTKL Konsultan, yang merupakan konsultan rinologi, dan beliau adalah advance dan expert di bidangnya, di bidang rinologi dan hidung, termasuk daerah sinus juga. Nah, pada sore ini kita akan berbincang-bincang, apa sih itu sinus, kenapa itu sinus, apa itu penyakitnya, karena banyak sekali pertanyaan yang mungkin berpikiran bahwa apabila sudah memiliki penyakit sinus itu akan, sudah berat sekali penyakitnya. Itu seperti apa? Selamat sore, mari kita sapa dulu Dr. Lucy. Selamat sore Dr. Lucy. Ya, selamat sore Dr. Aldi. Selamat sore Sobat Sehat semua. Ya, semoga kita semua bertemu dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya. Ya. Terima kasih kepada Dr. Lucy atas kesempatannya. Nah, dokter, sebelum kita membahas banyak mengenai sinus dan penyakitnya, juga apa yang harus dilakukan apabila memang memiliki masalah tersebut, mungkin bisa kita bincang-bincang dokter mengenai apa sih itu sinus dan bagaimana sih dokter itu sinus. Ya, baik. Jadi mungkin yang perlu diluruskan ya, pertama-tama yang perlu diluruskan dulu itu adalah kadang-kadang saya bertemu dengan pasien itu dengan keluhan, dok saya punya sinus. Nah itu ya, jadi ini yang harus kita luruskan dulu. Jadi istilah sinus itu sebetulnya adalah suatu rongga yang terletak di sekitar hidung, di pipi ya, bisa di pipi, di antara mata, kemudian di dahi, dan di belakang hidung, di puncak hidung bagian dalam. Jadi sinus ini adalah rongga yang ada di sekitar hidung. Jadi di pipi kiri kanan, kemudian di antara mata itu juga kiri kanan. Jadi semuanya itu ada 4 pasang.
Nah, kalau ada pasien datang dengan keluhan, saya punya sinus, ya jelas semua orang itu mempunyai sinus karena sinus itu adalah rongga. Nah, itu yang pertama yang perlu kita luruskan dulu. Kemudian kalau itu terinfeksi namanya sinusitis. Nah, ini kalau misalnya ada pasien, dok, saya dengan didiagnosis dokter sebelumnya saya ada sinusitis. Nah, itu benar. Jadi sinusitis itu adalah radang yang menginfeksi atau menginfeksi dan mengenai lapisan di rongga di sekitar hidung tersebut. Jadi kalau rongga sinus tadi itu terinfeksi, itu namanya sinusitis. Gitu ya, Dokter Aldi dan Sobat Sehat semua. Ini yang perlu diluruskan. Kemudian yang perlu diketahui adalah penyebabnya itu apa sinusitis ya. Sinusitis ini penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur ya, atau merupakan suatu kelanjutan dari reaksi alergi di hidung yang terjadi berlarut-larut, yang tidak mendapatkan terapi yang optimal pada pada reaksi alergi tersebut, reaksi alergi di hidung. Bisa juga karena adanya infeksi gigi, di mana akar gigi ini berhubungan dengan rongga sinus yang ada di pipi, seperti itu. Kemudian juga kenapa kok bisa menjadi berat? Ada orang infeksi pilek tapi tidak terjadi sinusitis, dia hanya pilek. Nah, ini mungkin bisa terjadi kelainan di anatomi di rongga hidung. Jadi itu menyebabkan menjadi pemberat seperti itu, atau terjadi trauma di wajah, atau memang ada riwayat alergi di keluarga tersebut. Seperti itu. Itu mungkin yang perlu diluruskan atau diketahui oleh Sobat Sehat semua. Ya. Oke, terima kasih Dokter Lucy. Memang banyak sekali masyarakat ya Dokter Lucy ya, datang dengan saya punya sinus gitu. Padahal memang saya jelaskan Dokter Lucy, memang sinus itu memang setiap orang pasti punya. Dengan jumlah yang tadi sebutkan ada 4 pasang dengan Dokter Lucy dan memang terkait dengan alergi, dan memang kalau memang terjadi peradangan baru itu sakitnya dinamakan sinusitis. Jadi memang kalau memang sudah mendengar kita punya sinus, memang semuanya itu punya sinus seperti yang dijelaskan oleh Dokter Lucy. Cukup jelas kita penjelasan dari Dokter Lucy. Menarik ini Dokter Lucy tadi menjelaskan mengenai sinus dan alergi, Dokter. Mungkin banyak sekali nih Dokter pasien datang baik ke fasilitas kesehatan pertama maupun sampai ke tingkat seperti Sarjito sekaligus Dokter niki banyak sekali yang cenderung mengatakan bahwa saya sinus karena alergi. Apakah ada hubungannya atau pertanyaan-pertanyaan mendasar yang memang sering didapatkan? Mungkin bisa dapat dijelaskan, Dokter. Ya. Jadi yang perlu diwaspadai, jadi kita waspada apakah ini sudah terjadi sinusitis atau tidak pada seseorang, itu mesti harus dilihat apakah dia mengeluh pilek ya, pilek-pilek, kemudian nyeri kepala ya, atau hidung tersumbat ya, kemudian hidung tersumbat itu terus-menerus. Jadi tidak hanya hidung tersumbat saja kemudian kita itu bisa mengatakan bahwa itu sinusitis, tidak. Jadi harus ada hidung tersumbat disertai pilek. Ya, kemudian mungkin disertai dengan nyeri kepala. Jadi harus ada minimal ada 2 atau 3 keluhan. Kemudian mungkin ada lendir yang turun dari tenggorok, dari hidung ke tenggorok ya. Biasanya itu kok tenggorokan saya berdahak, sepertinya dari atas dari hidung ya. Seperti itu. Itu juga merupakan salah satu dari gejala sinusitis. Atau mungkin hidungnya berbau ya. Yang infeksi atau sinusitis yang disebabkan oleh akar gigi yang terinfeksi, di mana akar gigi tersebut berada di sampai atau mencapai daerah sinus yang di pipi, itu bisa menyebabkan sinusitis dengan keluhan hidung berbau. Kemudian mungkin ingusnya berwarna. Jadi kalau yang normal itu kita ya misalnya makan kepedesan, atau mungkin ada asap ya, itu kan hidung kita berair, tetapi
cairan yang keluar dari hidung itu biasanya jernih, ya, jernih, kemudian encer. Nah, kalau pilek itu berwarna, ya, kemudian keruh, apalagi sampai berwarna hijau, kemudian lendirnya itu apa namanya ya agak kental atau kuning kecoklatan, nah itu bisa dipastikan bahwa uh, uh, orang tersebut sedang menderita infeksi pada sinusnya, seperti itu. Gitu ya, Oke. Dokter Aldi. Ya. Terima kasih dokter, cukup jelas. Jadi memang bukan hanya kaitan alergi aja ternyata dokter, apa sakit gigi pun itu yang terutama di bagian atas seperti sampaikan dokter Lucy tadi itu bisa menyebabkan sinus dan Ya, bahkan ada keluhan berbau ya. tersebut. Jadi sakit gigi yang gigi bagian atas ya, kalau yang Ya. berhubungan dengan pipi itu gigi yang atas dan gigi yang belakang geraham atau di depan geraham itu. Kalau gigi bawah tidak ya. Iya baik dokter. Ini dokter, terdapat pertanyaan dari sobat-sobat sehat sekalian dokter. Mungkin bisa saya bacakan ya dokter. Pertama itu adalah, selamat sore dokter. Teman saya ini ada yang memiliki sinusitis dan katanya tidak bisa sembuh ya dok. Nah jika punya sinusitis apakah itu benar ya dok? Mungkin dokter Lucy bisa memberikan jawabannya dokter. Jadi sinusitis itu bisa sembuh ya. Tadi kan bisa kita lihat penyebabnya apa? Penyebabnya ada infeksi ya. Infeksi bisa karena jamur tadi dan sebagainya, jamur, bakteri, kemudian mungkin virus ya. Jadi itu ada obatnya. Tetapi kalau misalnya sudah diobati dengan obat-obat apa yang diminum itu tidak ada perbaikan, maka kita lakukan penilaian yang lebih lebih maksimal lagi atau penilaian yang lebih khusus lagi, yaitu dengan pencitraan, dengan CT scan. Nanti dari CT scan itu pun kalau sudah misalnya sudah berbulan-bulan tidak tidak ada kemajuan dari terapi yang sudah diberikan. Terapi pun terapi yang optimal ya, terapi optimal medikamentosa dari dokter PHT ya. Kalau misalnya itu juga tidak ada perbaikan, maka kita akan melakukan pencitraan. Nah, dari pencitraan tersebut, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu ada hal-hal yang bisa memberatkan atau menyebabkan sinusitis ini awet. Ya, jadi misalnya adanya kelainan anatomi di dalam. Nanti itu bisa dilihat dengan CT scan atau kalau tidak CT scan yang banyak ada di rumah sakit terutama PPK 3 ya, kami di Rumah Sakit Sarjito itu ada nasoendoskopi. Jadi ada modalitas seperti teleskop atau kamera seperti itu kita bisa melihat di dalam rongga hidung apakah ada sekat rongga hidung yang bengkok. Nah, itu juga akan menyebabkan sinusitis ini awet ya atau mungkin dan sebagainya. Banyak kelainan anatomi yang apabila itu ada pada seseorang itu dia akan menyebabkan sinusitis ini sulit untuk diterapi hanya dengan obat. Kemudian mungkin juga adanya riwayat alergi seperti tadi ya. Kemudian kalau memang sudah dilakukan terapi kemudian belum ada sembuh, belum bisa sembuh, nah nanti kelainan anatomi itu harus kita koreksi seperti itu. Mesti harus kita kita lakukan telaah lagi apa ini penyebabnya. Mungkin tadi ya kelainan anatomi atau mungkin ada hubungan antara gigi tadi, misal penyebabnya gigi ya, kalau selama giginya ini tidak diperbaiki dia akan terus menyerang ke sinusnya gitu. Jadi terjadi sinusitis yang kronis seperti itu. Begitu Dokter Aldi. Oke, terima kasih dokter. Ini juga ada pertanyaan menarik nih dokter, yang bisa saya bacakan. Ini mungkin mitos ya dokter, mungkin dokter bisa memberikan penjelasan atau bagaimana dokter. Ini ada pertanyaan menarik, izin apakah mengeluarkan ingus dengan kencang yang mungkin bersin ya dimaksudkan itu dengan sangat kencang, itu membuat kita sakit sinus tadi dokter. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mbak Ratnaningsih, mungkin ini dokter bisa diberikan penjelasan dokter. Ya, jadi pertanyaannya kalau membuang ingus dia akan sakit kepala seperti itu ya? Ya, mungkin apakah
apakah kalau memang kita bersin dokter, kan memang ada beberapa tipikal orang yang kalau memang bersin itu dengan tenaga, sekuat tenaga dokter, bahkan Ya, keras dan kencang, ya, apakah oke. itu salah satu penyebab sinusnya? Ya, jadi bersin ini kan suatu refleks fisiologis, jadi refleks normal dari tubuh untuk mengeluarkan apa namanya zat atau benda yang mengganggu. Misalnya di hidung ya, hidung itu dikasih apa bulu atau apa ya itu kan langsung bersin. Jadi itu adalah refleks fisiologis, artinya bahwa itu adalah refleks normal. Jadi kalau bersin dengan demikian bersin itu bukan penyebab sinus ya tadi. Kemudian setiap kali pilek disertai dengan sakit kepala gitu ya. Nah, kalau pilek disertai sakit kepala itu berarti ada bagian sinus yang tersumbat sehingga dia akan menyebabkan rasa nyeri di kepala. Ya. Jadi orang yang pilek itu biasanya flu itu kan biasanya nyeri kepala, kemudian kepalanya terasa berat, kemudian mungkin wajahnya juga ya berat, ya, seperti itu. Nah itu karena salah satu fungsi dari sinus itu adalah meringankan tengkorak, ya dia berongga-rongga. Salah satunya selain untuk bersuara seperti ini ya, kalau sinusnya berisi itu kan bindeng, berisi cairan atau pilek itu dia bindeng karena memang sinus itu juga berfungsi sebagai fonasi untuk membantu seseorang untuk bersuara, membentuk suara, dan juga untuk meringankan kepala. Makanya kalau pilek dan ingusnya itu berasal atau juga memenuhi di rongga sinus, dia akan nyeri kepala karena kepalanya penuh rasanya. Seperti itu, otomatis dia akan merasa sakit kepala gitu. Ini ada juga nih pertanyaannya, jarak pilek yang sangat berdekatan itu bukan jaraknya yang berdekatan, yaitu mungkin pilek yang awal itu belum sembuh. Ya, jadi terus-terusan itu. Ya. Iya dokter, memang ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah bisa terjawab ya dokter, terkait beberapa keluhan yang dirasakan, misalnya sakit kepala maupun pilek, dan juga tadi ini ada pertanyaan juga ada termasuk mengenai apakah sinusitis itu ditandai juga dengan gatal-gatal hidungnya dokter. Nah tadi dokter Lucy juga sudah menyebutkan mengenai terkait alergi ya dokter, kaitannya alergi dan sinusitis, ini salah satu penyebab terjadinya sinusitis dokter. Ya, Sobat Sehat, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin saya akan berikan kepada Dokter Lucy. Ini terkait pengobatan, dokter. Ini ada pertanyaan dari M. Zudani, dokter. Ini berapa lama sinus itu dapat sembuh, dokter? Baik, mungkin pertanyaannya mungkin ini pengobatan yang harus didapatkan pada penderita sinus, dokter. Ya. Jadi sinusitis itu kalau dia penyebabnya virus, ya, virus yang akut, jadi kurang dari mungkin 5 hari, itu dia akan sembuh sendiri sesuai dengan sifat dari infeksi virus. Virus itu kan dia akan sembuh sendiri selama tubuh kita itu kuat, ya. Jadi selama imunitas atau pertahanan tubuh kita kuat, itu dia akan bisa melawan dari infeksi virus. Tetapi kalau infeksi virus ini berlangsung terus ya, kemudian tubuhnya kalah, mungkin baru capek atau mungkin juga tidak baru itu ya biasa kalau yang kurang tidur. Nah, ini dia akan berlanjut menjadi bakteri itu akan ikut nyusul di situ. Bakteri yang di hidung, kenapa kok mudah sekali bakteri itu ada di hidung ya? Karena masuknya bakteri itu lewat mulut dan lewat hidung. Mulut itu lewat makanan, kalau hidung lewat udara yang kita hirup. Kemudian bakteri tersebut akan membantu menginfeksi, artinya dia akan menginfeksi juga di hidung dan sinus tadi, sehingga dia mungkin kita lihat mungkin tambah panjang ya. Yang dulunya 5 hari jadi mungkin dari 7 hari kok tidak sembuh. Nah, kalau ini juga tidak diterapi, jadi kalau ada sinusitis yang dengan bakteri ya, tandanya kalau sudah bakteri itu ikut campur di situ, dia ingusnya akan berwarna lebih kental ya, mungkin berwarna keruh ya, keruh, kental, atau bisa juga menjadi agak kehijauan. Nah, kalau ini tidak mendapat terapi yang maksimal, dia akan juga berlanjut terus. Nah, ini nggak akan sembuh, tetapi kalau misalnya pada saat tadi
dia virus tadi kita bisa bisa sembuh karena kita sehat atau kuat, dan 5 hari sudah sembuh. Tetapi kalau dia terus infeksi bakteri di situ ada, kita tidak melakukan terapi yang optimal, nah itu dia berlanjut, bisa menjadi 3 minggu bisa, atau bahkan kalau itu lebih dari 12 minggu itu kita kategorikan sebagai sinusitis kronis, seperti itu. Ya, iya. Jadi sembuhnya itu bisa, tergantung pengobatan asal diobati ya. Kemudian juga pengobatannya tergantung dari kondisinya. Ini sudah dalam subgrup sinus yang seperti apa ya, seperti itu. Iya, cukup jelas sekali. Terima kasih Dokter Lucy. Memang jadi kalau memang sobat-sobat sehat punya keluhan yang seputar masalah sinus yang seperti tadi kita diskusikan, baiknya jangan ditahan-tahan. Nah, langsung untuk berkonsultasi kepada dokter umum ataupun langsung menuju ke dokter THT terdekat untuk segera mendapatkan pengobatan. Karena memang apabila dibiarkan penyakit sinus ini seperti tadi dijelaskan oleh Dokter Lucy akan berlanjut bahkan menjadi kronis. Nah, ini yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi ya. Oh dokter, ini ada pertanyaan dokter juga. Sinus apakah sama dengan polip dokter? Karena memang ada beberapa pasien yang dikatakan sinus tapi juga dikatakan polip. Apakah juga ada kaitannya juga dokter? Ya, jadi tak benerin lagi. Sinusitis. Jadi bukan sinus, sinusitis ya. Kita berbicara tentang infeksi pada daerah sinus ya. Jadi sinusitis itu bisa dengan polip, bisa tidak dengan polip ya. Jadi bukan sama, tetapi sinusitis bisa terjadi dengan polip, artinya bahwa sinusitis itu diikuti dengan tumbuhnya polip. Polip itu adalah suatu massa atau daging gitu yang keputihan seperti cendol, seperti itu yang tumbuh tidak normal di hidung. Jadi dia bisa menyebabkan rasa tersumbat ya, kemudian tambah pilek, kemudian suara yang sengau ya. Nah, sinusitis ini bisa diikuti dengan tumbuhnya polip, tetapi juga bisa juga tidak diikuti dengan tumbuhnya polip. Jadi tidak mesti sinusitis itu dengan polip, tidak. Artinya bahwa sinusitis berbeda ya dengan polip. Gitu. Oh iya, terima kasih dokter. Nah, cukup jelas. Jadi memang kita harus membedakan apa itu sinus dan sinusitis gitu dokter. Memang kalau sinus itu memang ada di setiap orang, tetapi sinusitis adalah infeksi atau inflamasi memang yang peradangan yang memang ada terjadi pada daerah sinus dan dapat seperti jelaskan dokter Lucy cukup jelas dapat disertai dengan polip ataupun tidak. Nah, dokter mungkin pertanyaan selanjutnya dokter, apakah sinusitis ini memerlukan operasi? Nah, kapan diperlukan operasi dan kapan seseorang yang atau sobat sehat ini yang merasa ada keluhan dan ini saya harus segera konsultasi karena memang ada suatu indikasi untuk dilakukan operasi ke rumah sakit. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kapan sinusitis itu perlu dilakukan tindakan operatif. Nah, kalau sinusitis ini sudah dilakukan terapi dengan obat ya, terapi obat medikamentosa ya, itu selama 3 minggu itu tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan, itu ingusnya tetap ada, kemudian masih tetap kental, ingusnya masih tersumbat, masih nyeri kepala, masih bindeng, kemudian masih juga mungkin disertai ada bau yang tidak enak gitu ya. Jadi setelah 3 minggu diterapi oleh dokter itu tidak ada perbaikan, maka kita akan melakukan evaluasi terapinya. Kita akan lihat, oh ya memang masih ada ingusnya ya, ingusnya masih tetap kental, masih tetap tersumbat ya. Kemudian nanti kita akan lakukan nasoendoskopi. Jadi kita potret, kita lakukan rekaman dengan kamera ya, masuk ke hidung, atau kita lakukan pemeriksaan
pencitraan CT scan. Nah, tadi yang sudah saya katakan di depan tadi bahwa mungkin ada faktor faktor pencetusnya ya. Misalnya ternyata skat rongga hidungnya bengkok. Dia akan menyebabkan turbulensi itu berbeda antara hidung kiri dan kanan. Nah, itu dia akan menyebabkan mudah terjadi sinusitis atau kalau terjadi itu dia tidak akan mudah sembuh karena turbulensi udara itu berbeda antara kiri dan kanan. Tekanannya juga akan berbeda. Atau mungkin di dalam itu ada daerah-daerah yang sembab. Ya, sehingga daerah sembab tadi menutupin dari lubang atau pintu dari sinus-sinus tersebut. Nah, itu juga harus dikoreksi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak ada perbaikan dengan terapi obat selama 3 minggu, itu harus dilakukan telaah, dievaluasi terapinya dengan pemeriksaan tadi, kamera dan pencitraan. Nanti dari situ baru kita lihat. Kalau itu ada kelainan anatomi, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan selain kita koreksi kelainan gitu. Ya, kalau tulangnya bengkok ya harus kita luruskan. Ada yang sembab, ada yang menutupin harus kita buka. Mungkin ada polip di situ ya tadi, kan bisa dengan polip, bisa tidak dengan polip. Kalau ada polip ya kita ambil polipnya. Seperti itu. Ya, itu Dokter Aldi. Iya, terima kasih Dokter Lucy. Memang ini suatu sinusitis merupakan penyakit yang memang harus segera ditangani, sesegera mungkin, jangan dibiarkan. Dan memang tadi disebutkan oleh Dokter Lucy, memang kalau memang operasi berarti memang sudah tidak berespon lagi dengan pengobatan ataupun memang harus ada yang dikoreksi. Seperti disampaikan Dokter Lucy, baik septumnya bengkok ataupun adanya polip. Nah, jadi pada sobat sehat apabila memiliki keluhan seperti itu segera kita harus berkonsultasi karena kita memerlukan beberapa pemeriksaan, akan dilakukan pemeriksaan kepada sobat sehat untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat kepada sobat sehat. Ya, sebelumnya Dokter Lucy ini mungkin juga ada Dokter Aldi, ada pertanyaan apakah sinusitis itu keturunan? Tidak ya? Dokter ini. Tidak ya. Jadi sinusitis itu tidak diturunkan. Ya, kalau yang diturunkan secara genetik itu alergi ya. Alergi itu bisa alerginya. Jadi genetisnya alerginya, jadi sifat alerginya. Tetapi kalau sinusitisnya tidak, karena sinusitis itu tadi karena virus, karena bakteri ya, karena jamur. Iya. Iya, ini bukan suatu penyakit yang keturunan ya Dokter ya, memang. Keturunan. Iya, tapi yang terpenting awareness kita atau siaga kita. Kalau memang ada keluhan yang seperti tadi disebutkan Dokter Lucy, hidung berbau, tersumbat, pilek terus-menerus, sakit kepala yang memang yang terus-terus berulang, jangan terlalu banyak ditahan. Segera berkonsultasi kepada dokter maupun dokter THT terdekat untuk diperiksa, dilakukan pemeriksaan selanjutnya, dan kemudian dilakukan pengobatan sesuai apa yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut. Okay. Nah, selanjutnya izin kepada Dokter Lucy, mungkin ini kita ada break terlebih dahulu, Dokter. Ya, monggo. Pada sesi pertama kali ini, untuk pada tahap break selanjutnya ini akan saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Ya. Oke, terima kasih Dokter Aldi. Mohon izin Dokter Lucy, Dokter Aldi, kita jeda dulu, kita break dulu. Dan Sobat Sehat, terima kasih Anda masih stay tune di Raisa Radio. Tadi sudah banyak yang kita dapatkan yang tentang penyakit tidak lagi sinusitis, tapi sinusitis ya Sobat Sehat. Dan setelah ini kita masih akan ngobrol lagi Sobat Sehat, tentu kasih kami buka pertanyaannya. Silahkan di 0858 8065 5970. Yang berada di radio, Anda masih ada kesempatan untuk bertanya dan masih kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Ini ada yang request lagu nih, katanya pengen lagunya Musim Hujan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dia Ayu. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Telah
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di Zoom, Anda juga bisa menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio di Play Store dengan keywordnya Raisa Radio, atau silakan mengakses radioindonesiasehat.com. Dan untuk Anda selamat bergabung Sobat Sehat yang berada di radio, baru saja mengklik aplikasi radio digital kami. Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio, dan sore hari ini kita membahas tentang penyakit sinusitis. Dan tentu Sobat Sehat di 085880655970 masih kami buka untuk Anda sampai dengan pukul 4 sore nanti. Dan mari kita simak kembali Sobat Sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Aldi. Silahkan Dok. Ya, terima kasih kepada Mbak Galuh atas kesempatannya, dan kita masuk ke sesi kedua ya setelah kita break tadi. Mungkin kita tadi banyak membahas mengenai bersama dengan Dr. Lucy. Beliau seorang pakar ya di bidang rinologi dari bagian THTKL, di mana beliau ini sangat advance dan expert di bidang hidung dan juga sinus paranasal, di mana itu ada sesuatu bagian yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu materi apa itu sinus. Tadi kita sudah banyak koreksi ya mengenai apa itu sinus. Sinus setiap orang punya kok. Nah, ternyata yang jadi masalah bukan sinusnya, ternyata sinusitis, di mana sinusitis itu adalah suatu infeksi peradangan yang memang bisa disebabkan oleh beberapa penyebab baik gigi, alergi, dan juga bisa disertai polip dan non-polip. Dan apabila memiliki keluhan tersebut, diminta untuk segera langsung melakukan konsultasi dan pemeriksaan pada dokter umum ataupun dokter spesialis terdekat. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mungkin Dokter Lucy, ini ada beberapa nih dokter yang diminta untuk dibahas oleh Sobat Sehat, dan juga Sobat Sehat pengen tahu sekali, apa sih sebenarnya bahaya sinusitis tersebut? Dan bagaimana kalau memang itu dibiarkan, apa sih bahaya yang akan membahayakan dari Sobat Sehat apabila memang dia ternyata menderita sinusitis dan dibiarkan? Ya, terima kasih. Sinusitis ini akan menjadi berbahaya apabila dia menimbulkan komplikasi ya. Komplikasi itu bisa di daerah mata, yang paling dekat dengan hidung atau rongga sinus itu adalah mata ya. Kemudian bisa juga ke otak, ke kepala. Nah, kalau yang paling sering itu memang ke daerah mata. Nah, bisa sampai
ini bengkak di mata ya, mata menjadi kemerahan, bahkan bisa sampai menonjol mata itu ya, karena ada desakan nanah ya, atau ya nanah bahasanya ya, bahasa awamnya itu nanah, Ya, dokter. ingus yang bernanah yang terus diproduksi karena adanya proses dari infeksi tersebut. Nah, yang paling lagi merugikan adalah bisa menjadi buta. Walaupun itu jarang, tetapi itu bisa menjadikan buta seperti itu. Itu komplikasi yang sangat berat. Gitu, Dokter Algi. Jadi apa namanya? Kalau kita menderita pilek yang sudah berkepanjangan ya lebih dari 2 minggu, ya itu harus cepat-cepat nih. Atau jangankan 2 minggu, 1 minggu ya, karena batas dari sembuh sendiri itu 5 hari. Kalau 5 hari tidak sembuh itu mesti harus sudah siap-siap. Kemudian sudah atau lebih dari 2 minggu itu harus siap-siap juga, harus segera. Apalagi ada dengan disertai dengan bengkak. Itu harus ke dokter THT ya, dengan bengkak di mata. Yang komplikasi yang lain lagi yang ke kepala. Nah, itu kepala itu bisa menyebabkan radang di selaput otak atau radang yang bisa menembus ke selaput otak ya. Jadi dia akan menekan di daerah tertentu di mana ya seperti bisul itu dia akan mecah di mana. Seperti itu. Gitu. Jadi sangat sangat berbahaya sebetulnya. Tetapi kalau kita lakukan tata laksana setepat mungkin, sedini mungkin, itu tidak akan terjadi komplikasi tersebut. Ya. Gitu Dokter Aldi. Iya, dokter. Wah, memang sangat berbahaya, dokter ya, memang sinus ini. Memang kalau bisa ya jangan dibiarkan terlalu lama, karena memang seperti sampaikan dokter Lucy tadi, ternyata komplikasinya bisa sampai ke organ lain, seperti mata, bahkan juga sampai ke kepala. Nah, keluhan-keluhan seperti itu akan memberat. Dan seperti sampaikan dokter Lucy tadi, kita 2 minggu membiarkan pilek. Nah, ini juga akan berbahaya. Apalagi kalau saya sendiri 2 minggu pilek, saya tidak betah ya. 5 hari memang sudah harus minum obat ataupun berobat ataupun karena kalau memang ada sesuatu ya kita harus melakukan pemeriksaan lain, nasoendoskopi ataupun tadi pencitraan seperti sampaikan dokter Lucy. Nah, jangan ditahan-tahan. Kepada sobat sehat juga jangan ditahan-tahan. Apabila ditahan-tahan, komplikasinya ternyata berat sinusitis. Jadi segera harus melakukan pemeriksaan kepada dokter terdekat. Kemudian dokter ada juga pertanyaan nih dokter tadi. Saya mencoba bacakan terkait uap dokter, terkait uap Ya. yang biasa dilakukan sekarang banyak produk-produk kesehatan yang Terapi bersifat uap. Betul sekali dokter. Apakah memang betul ini suatu terapi yang bisa membantu untuk sinusitis dokter? Ya memang ada beberapa produk apa namanya obat itu yang dia dengan terapi uap. Untuk sinusitis akut dia akan membantu. Jadi akut itu berlangsung mungkin masih dalam waktu 1-3 hari atau paling lama itu 5 hari dan disebabkan oleh virus. Itu bisa membantu untuk terapi uap. Banyak itu ada beberapa merek itu. Saya tidak bisa menyebutkan di sini ya. Itu memang dia apa namanya memproduksi preparat untuk uap, terapi uap. Cuman ya itu tadi jenis-jenis sinusitis yang masih awal. Kalau itu sudah agak lanjut, nah itu saya kira terapi uap itu tidak bisa sendiri, dia harus ditambahkan dengan terapi yang lain sesuai dengan penyebabnya. Seperti itu. Nah, yang bisa lagi dilakukan selain terapi uap sebetulnya cuci hidung. Kalau virus itu kita lakukan cuci hidung ya masih 1 atau 5 hari. Tapi cuci hidung itu bukan suatu terapi utama. Itu hanya sebagai pencegah dan dia akan meringankan. Nah, kenapa cuci hidung ya? Sekalian di sini saya akan kampanye cuci hidung ya. Kenapa cuci hidung itu dia menghindarkan atau meringankan gejala sinusitis? Dia akan mengencerkan dahak yang ada di dalam hidung. Ya, dengan teknik yang benar ya, dengan catatan cuci hidung dengan teknik yang benar. Jadi nanti ingus yang ada di hidung ini akan diencerkan oleh cairan cuci hidung tadi, sehingga di dalam hidung itu akan bersih ya. Kalau lebih encer dia bersih, tidak ada akumulasi dari kuman atau
benda zat asing yang ada di dalam atau akumulasi dari virus. Jadi dia akan membersihkan. Sehingga rambut getar yang ada di hidung atau ada juga rambut atau bulu hidung itu ya, itu kan dia juga untuk pertahanan itu. Kalau di dalam lagi ada namanya rambut silia gitu ya, ada rambut sel-sel yang berambut seperti itu dia akan yang fungsinya melecutkan lendir tadi, palut lendir tadi. Nah, ini kerjanya menjadi ringan karena diencerkan tadi, dicuci, hidungnya dicuci. Misalnya juga ada alergen, zat-zat alergen yang ada di hidung, misal apa ya, serbuk sari tanaman, atau mungkin bulu anjing yang kecil, atau mungkin ada tungau. Dia kalau kita cuci hidung ya, kita lakukan cuci hidung, ini zat-zat ini itu akan larut, dia akan keluar. Tidak menempel terus di lapisan hidung, penutup hidung gitu. Itu Dokter Aldi. Ya, terima kasih pada Dokter Lucy. Penjelasannya ini terkait terapi uap, bahkan juga kita juga kampanye cuci hidung ya dok ya. Memang cuci hidung ini salah satu langkah yang memang untuk menjaga kesehatan dari hidung kita. Ya. Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan di perut itu cuci tangan, menjaga kesehatan di hidung cuci hidung. Ya, mungkin itu harus lebih digerakkan, digencarkan lagi untuk cuci hidung itu untuk mencegah infeksi saluran nafas atas ya. Oh, iya. Apalagi untuk zaman COVID sekarang. Nah, itu cuci hidung itu sepertinya itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga apa? Zat-zat yang ada kemungkinan menempel di hidung itu kita bersihkan. Seperti itu ya. Tetapi harus diingat bahwa cuci hidung bukan terapi utama pada kejadian atau pada kasus-kasus sinusitis ya. Gitu. Iya. Wah, ini juga ada pertanyaan mengenai cuci hidung ini, dokter. Memang cuci hidung itu layanannya di mana saja? Apakah bisa dilakukan rutin ya? Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, dokter. Cuci hidung itu layanannya ya di rumah. Jadi bisa mandiri, dilakukan mandiri. Nanti bisa dilihat tuh di YouTube itu. Mungkin itu bagaimana sih cuci hidung yang benar ya. Jadi cuci hidung itu dilakukan secara mandiri. Berapa kali? Ya, paling tidak setelah bepergian. Ya, bepergian. Jadi pulang dari kantor, pulang dari sekolah, pulang seperti cuci tangan itu, ya, harus dicuci hidungnya, dibersihkan hidungnya. Kemudian pagi hari setelah bangun tidur itu dibersihkan. Minimal seperti itu. Oh iya. Semakin sering semakin bagus. Iya. Iya dokter, terima kasih. Memang banyak sekali mungkin masyarakat belum ataupun sobat sehat ini belum tahu ya mengenai cuci hidung itu bagaimana. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Lucy, ternyata di platform seperti YouTube pun sudah ada. Banyak sekali yang sudah memberikan video-video edukasi mengenai cuci hidung. Dan manfaatnya, ternyata memang cuci hidung ini sangat banyak. Nah, cuci hidung itu tidak perlu datang harus ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Cukup bisa dilakukan mandiri, bisa menggunakan beberapa alat yang nanti bisa diperagakan juga dan juga mungkin bisa dilihat di YouTube tersebut caranya. Dan itu cukup nyaman dan khasiatnya cukup baik untuk menjaga kesehatan hidung. Jadi kalau bisa memang rutin untuk mencuci hidung, apalagi yang memang punya masalah pada masalah tadi yang sudah disampaikan Dokter Lucy, mucociliary clearance atau selaput lendir yang sulit untuk hilang ataupun yang bermasalah pada hidung, nah itu menjaga kesehatannya dengan cuci hidung tersebut. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ini dokter mengenai sinus tersebut dokter. Nah tadi ada pertanyaan di atas ini yang saya mau coba jawabkan. Nah ini dok, mungkin ini agak kembali seperti pembahasan awal, tetapi harapannya ini ada pertanyaan yang harus saya bacakan. Dok, bagaimana ini membedakan alergi dingin dengan sinusitis? Nah, karena ini ada sobat sehat yang adik saya ini setiap pagi pilek-pilek dok, hanya pagi saja, dan ini sudah berlangsung dari lama. Nah, monggo dokter Lucy. Ya, jadi sinusitis itu tadi ya, ini berbeda ya dengan alergi, tetapi alergi itu bisa menjadi penyebab terjadinya sinusitis atau memperberat.
Ya, alergi ini kan dasarnya adalah suatu reaksi inflamasi yang terjadi atau reaksi peradangan yang terjadi karena adanya kontak antara alergen. Alergen itu suatu zat yang seseorang itu tidak taat, tidak tahan atau dia alergi. Jadi mesti menyebabkan reaksi. Di antaranya ya reaksinya itu gatal-gatal. Ya, kalau orang alergi udang dia akan gatal-gatal makan udang. Nah, ini sama juga. Kalau di hidung biasanya itu debu. Ya, penyebabnya kemudian serbuk sari, kemudian mungkin serpihan kulit manusia, serpihan kulitnya orang ya. Kemudian juga serpihan kayu, kemudian dan sebagainya. Yang jelas itu adalah suatu zat tertentu yang akan menyebabkan reaksi antigen antibodi yang ditandai dengan gatal-gatal, kemudian hidungnya berair ya, kemudian hidungnya tersumbat. Nah, gatal ini tidak hanya cukup di hidung, tapi dia akan merambat ke mata. Jadi matanya juga ikut gatal-gatal seperti itu. Nah, itu beda ya. Jadi sinusitis dengan alergi hidung itu beda. Okay? Nah, kalau sinusitis tadi karena bakteri, kemudian bakteri jamur, tetapi alergi ini bisa memperberat pada sinusitis. Jadi kalau sinusitisnya misalnya karena virus, tetapi dia punya alergi, rumahnya kotor, debu banyak, nah itu dia yang dulunya bisa 5 hari sembuh, tetapi karena ini ada juga reaksi alergi, jadi dia tambah panjang. Nah, tambah panjang ini kan nanti bisa diikuti dengan infeksi dari bakteri. Terus, nah seperti itu. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah pagi-pagi itu ya pilek terus? Nah, pagi-pagi ya, kalau alergi itu bukan berdasarkan pagi, siang, sore atau suhu dingin atau panas, tetapi reaksi antara zat tertentu yang akan menyebabkan timbulnya antigen antibodi seperti itu. Tapi kalau panas dingin ini bukan suatu penyakit alergi. Jadi ini namanya ada lain lagi. Namanya mungkin yang diderita itu adalah rinitis vasomotor, di mana reaksi suhu dia akan mempengaruhi kerja dari saraf yang ada di dalam hidung. Jadi di dalam hidung itu ada saraf, ada pembuluh darah ya, yang dia akan bereaksi karena stimulasi dari suhu. Misalnya, kalau suhu dingin, kita kan hidungnya tersumbat, ya kan? Nah, hidung tersumbat itu dikarenakan pembuluh darah yang ada di dalam hidung itu melebar semua. Karena ada sensasi suhu yang dingin. Nah, kalau pembuluh darah itu melebar, dia akan menyebabkan turbin di hidung itu membengkak. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita tahu udara yang masuk ke paru-paru itu harus disiapkan sedemikian rupa supaya tidak terlalu dingin masuk ke paru-paru. Itu kan sistem fisiologis juga pertahanan tubuh. Jadi dia harus melewati pembuluh darah yang ada di hidung supaya dihangatkan dulu. Jadi nanti sampai ke paru-paru dia menjadi hangat. Kalau udara dingin langsung begitu saja masuk ke dalam paru-paru itu dingin, nah paru-paru kita rusak seperti itu. Jadi hidung ini memang fungsinya sangat banyak dan sangat penting. Nah, tetapi kalau reaksi atau sistem pertahanan itu bekerjanya terlalu berlebihan, nah itu tadi bisa menyebabkan dia rasa tersumbat yang terus-menerus. Mungkin setiap pagi, mungkin kedinginan pagi, dia terus sampai mengganggu, sehingga harus mencari matahari supaya hangat, dia akan mengempes gitu ya. Jadi rasa tersumbatnya hilang seperti itu. Atau mungkin malam-malam ya tidur kalau miring ke kiri yang tersumbat kanan, nanti berubah lagi yang tersumbat satunya. Itu adalah bentuk-bentuk dari reaksi pertahanan hidung, tetapi yang agak berlebihan seperti itu. Dan itu tidak apa-apa. Kalau dia berlebihannya itu sampai mengganggu kualitas dari dari sobat sehat semua, jadi sampai tidak bisa tidur, itu bisa diobati, ya bisa diminum obat, jadi bisa dikempeskan seperti itu. Dan itu normal, wajar. Reaksi-reaksi atau keluhan seperti itu tuh banyak dan itu masih dalam tahap wajar seperti itu. Ya, gitu Dokter Aldi.
Iya, terima kasih Dokter Lucy. Ini penjelasannya cukup jelas ya, saya kira terkait perbedaan antara sinusitis, alergi, dan juga tadi jelaskan mengenai vasomotor, ya, bagaimana itu ternyata hal yang memang berbeda dan juga tidak masalah, bisa juga dilakukan pengobatan. Yang penting sobat sehat segera memeriksakan diri. Oke dokter, mengingat waktu kita tidak diberikan kesempatan ataupun waktunya ini kita juga cukup banyak, mungkin izinkan saya mungkin dokter Lucy ada closing statement dokter mengenai sinusitis ini dokter. Apapun yang harus dilakukan sobat sehat jika memang dia mempunyai keluhan ini dokter. Ya, baik, Dokter Aldi. Jadi kepada semua sobat sehat, saya mengingatkan untuk memulai untuk hidup sehat. Selain dengan cuci tangan, mari kita gerakkan cuci hidung untuk mencegah infeksi saluran nafas atas. Kemudian apabila Anda itu merasakan ya pilek-pilek yang sudah lebih dari mungkin 3 atau 4 hari, segeralah datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Jangan mengabaikan karena ini akan merugikan dan akan menimbulkan komplikasi yang lebih buruk lagi seperti itu. Apabila nanti sudah misalnya ya sudah mendapatkan obat ya obatnya dikonsumsi sesuai dengan aturan, kan tidak boleh nanti diminum, kemudian tidak, kemudian itu akan menyebabkan penyakit ini menjadi berkembang seperti itu. Ya, gitu saja Dokter Aldi. Ya, terima kasih kepada Dokter Lucy atas penjelasan from A to Z ya untuk masalah sinusitis ini. Kita cukup jelas dan sobat sehat diharapkan mampu teredukasi dengan baik dan memberikan informasi yang cukup jelas mengenai apa itu sinus dan apa itu sinusitis. Nah, terima kasih kesempatannya kepada Radio Raisa. Nah, saya kembalikan lagi kepada Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Lucy, Dokter Aldi telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Dan semoga sehat selalu Dokter Lucy dan juga Dokter Aldi. Selamat beristirahat kembali dan sobat sehat itu tadi ya catatan-catatan yang disampaikan oleh Dokter Lucy dan juga Dokter Aldi nih sobat sehat, gejalanya sudah tahu, bahayanya seperti apa juga sudah tahu. Harapannya ke depan kita bisa lebih aware lagi nih ketika menemui keluhan-keluhan atau gejala yang serupa. Dan sobat sehat tadi pesan dari Dokter Lucy, Dokter Aldi nih sobat sehat untuk jangan lupa kita menegakkan hidup sehat nih. Hal yang baru nih mungkin bagi sobat sehat, cuci hidung. Setelah ini kita akan cari ya seperti apa cuci hidung itu dan mari kita praktekkan. Dan semoga obrolan sore hari bisa bermanfaat untuk kita semua dan silakan membagikan informasi sore hari ini kepada lingkungan terdekat Anda. Jangan sampai berhenti di Anda saja, Sobat Sehat, untuk bisa semuanya sehat ya. Dan untuk Sobat Sehat yang mungkin telat nih sore hari ini, tenang saja karena Anda bisa kembali untuk menikmati sore hari ini di Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami aturkan ke Dr. Lucy, Dr. Aldi, saya Galuh, beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang berada di radio, di website maupun di Zoom. Jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_game. Terima kasih banyak dan lagu terakhir pertama dari Malaikat Essential menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getaran yang kerap goyahkan rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Pertama diriku pun tergoda kilaunya matamu runtuhkan angkuhnya dinding hati koyakkan batas sepiku dinginku. Larutkan
rasakan sentuhan. Oh, yang pertama. Oh, yeah. Pertama ku rasakan getaran, serasa ada sentuhan baru. Yeah, 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 yeah. Oh, pertama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata, riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Oh, diriku terjerat cintamu dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata, riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.